sering mendengar, yaitu ketika ban mobil itu petus, mobil bisa kebalik ya. Nah, untuk kita menghindari hal tersebut ya kita ikhtiar. Jadi ada beberapa hal mungkin yang juga perlu kita perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan, amin. Untuk hari ini akan kita bahas yaitu menghindari mobil petus ban di jalan ya, terutama adalah di jalan tol. Mungkin rekan-rekan sekalian pernah membaca atau mendengar ketika ban meletus akhirnya mobil itu terbalik. Nah, itu adalah ya sudah qadar, cuman kita sebagai manusia juga perlu berikhtiar untuk menghindari hal-hal tersebut. Yang pertama adalah kalau kita pengen bepergian yang mungkin jauh, itu yang perlu diperhatikan adalah kondisi ban kita ya. Jadi ban meletus itu adalah dasarnya adalah daripada kondisi ban. Jadi yang perlu diperhatikan karena ban ini juga dia memiliki usia atau memiliki umur, maka untuk tekanan anginnya juga harus disesuaikan dengan kondisi ban kita. Contohnya adalah untuk Grand Touring yang saya pakai ini kelihatan bannya besar ya, kelihatan bannya besar. Cuman kalau kita baca buku manual boxnya atau di dalam pintunya itu sudah tertera bahwa tekanan angin untuk di ban depan ini adalah 26 PSI. Itu kalau seandainya kondisi ban kita ini masih bagus dan kondisi masih belum mendekati masa kadaluarsa. Nah, kalau seandainya sudah mendekati masa kadaluarsa, maka ya lebih baik untuk tekanan angin ini kita kurangin. Memang kadang-kadang menurut kita dengan ban sebesar ini untuk tekanan di depan 26, terus tekanan di belakang 35 itu ya kadang kelihatannya kurang pas ya, tapi ya itulah standar yang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, itu ya kalau kita bisa lihat di sini sudah jelas ya untuk tekanannya adalah untuk ban depan itu 26, ban belakang adalah 35. Nah, itu adalah sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh pabrik. Nah, maka bagi rekan-rekan sekalian yang seandainya bepergian dengan kondisi cukup jauh dan melewati jalan tol, yang perlu diperhatikan adalah untuk kondisi ban. Kalau kondisi ban kita ini kondisinya masih bagus, masih 80% atau 70% ke atas, kita bisa menggunakan yaitu tekanan angin yang standar. Tapi kalau seandainya kondisi ban kita ini tinggal 50% atau bahkan tinggal 40% atau mendekatin masa kadaluarsa ya, walaupun kondisinya masih bagus, tapi untuk tahun pembuatannya itu mendekatin masa kadaluarsa. Nah, itu ya lebih baik untuk tekanannya dikurangin. Jadi setiap ban itu ada masa tahunnya ya, di tahun pembuatannya. Jadi kita bisa cek ini ya. Jadi setiap ban itu ada masa produksinya. Kalau ini adalah produksi tahun 2019 ya kan, ini adalah tahun 2019, sekarang tahun 2021, berarti masih sekitar 1 tahun, hampir 2 tahun ya. Nah, ini masih bagus. Nah, itu bisa kita gunakan yaitu untuk tekanan angin standar. Tapi kalau seandainya bannya itu sudah mendekatin aus atau mungkin ininya sudah di atas 4 tahun atau 3 tahun, nah itu lebih baik kita yaitu kurangin untuk tekanannya. Harapan kita apa? Begitu ban itu petus, taruh kena batu atau mungkin kena paku, dia itu hilang anginnya itu tidak sekaligus ya, jadi tidak meledak. Ban itu tidak meledak karena apa? Karena tekanan di dalam ban ini dia tidak kuat. Otomatis kalau ban itu sudah tipis ya, dia kan kondisi bannya ini ya tipis ya, jadi angin itu begitu kena benda sesuatu di sini, mungkin apa nginjak batu atau apa, otomatis dia akan timbul ledakan. Nah, itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita sebagai pengemudi itu panik. Nah, maka untuk menghindari itu ya usahakan kita selalu mengecek kondisi angin ban kita sesuai dengan buku manualnya. Kalau seandainya ini kondisinya sudah tipis atau sudah masa kadaluarsa ya kita kurangin. Mungkin yang tadinya 35 seperti ini ya, kita buat menjadi 31 atau 32 PSI, termasuk yang di depan ya kan, yang tadinya mungkin tekanannya 26 kita buat tinggal 24 atau 25. Itu untuk menghindarin begitu dia kena sesuatu, ban itu kempesnya itu tidak sekaligus atau tidak menimbulkan ledakan. Nah, itu kadang-kadang yang bikin kita panik. Nah,
seandainya terjadi ledakan ya kan, atau seandainya meletus di dalam ban kita itu, yang perlu kita antisipasi ketika kita mengemudi mobil terus ban kita ini meletus, itu adalah jangan sampai kita ini mengerem sekaligus ya. Nah itu, jadi tindakan pertama adalah kita itu dilarang adalah atau jangan sampai kita mengerem sekaligus. Nah, jadi rem ini jangan sampai kita injek sekaligus. Nah seperti ini ya, itu jangan sampai. Tapi adalah biarkan mobil ini berhenti dengan sendirinya dengan cara kita mengurangin gas. Nah di dalam mengurangin gas juga itu tidak boleh sekaligus ya. Pamannya kita habis gas seperti ini langsung kita lepas berhenti, tidak bisa ya, atau tidak boleh. Itu juga akan mengakibatkan apa? Mobil itu kehilangan daya dorong. Nah daya dorong sehingga akhirnya yang bisa menyebabkan mobil itu oleng dan kebalik. Jadi ya kita cukup mengurangin gasnya itu ya pelan-pelan. Jadi pelan-pelan. Nah sudah itu baru kalau seandainya sudah kilometernya sekitar berapa, 40 atau 50, nah kita baru juga injek rem pelan-pelan ya. Nah itu ya. Jadi kenapa kok kita dilarang untuk menginjek rem sekaligus? Itu yang menyebabkan kalau seandainya kita injek sekaligus, itu setir otomatis dia akan berat ke sebelah ban itu petus, taruh ke kiri, berarti dia akan berat ke kiri. Nah itulah akhirnya yang menyebabkan mobil itu bisa terbalik karena banyak bebannya di sebelah kiri, akhirnya mengangkat ya kan, terutama adalah untuk ban belakang, kadang-kadang kan dia mengangkat yang menimbulkan terbalik. Nah itu, jadi untuk mengatasin kalau seandainya kita petus ban di tol, di jalan, nah itu adalah yang pertama, jangan sampai menginjak rem sekaligus. Yang kedua adalah jangan mengurangin gas juga sekaligus, tapi cukup kita tahan setir kita, sudah itu kita kurangin gas secara pelan-pelan. Nah kira-kira sudah kecepatan di angka 30 atau 40, itu bisa kita rem yaitu secara pelan-pelan juga, tidak sekaligus. Itu kalau seandainya terjadi ban kita itu meletus. Nah itu, jadi ya jangan panik ya, tapi kadang-kadang seperti itulah, kadang-kadang kita panik nginjek rem sekaligus, tapi ya jangan ya, jadi usahakan jangan panik kalau seandainya terjadi ban itu meletus sekaligus. Nah untuk menghindari hal tersebut ya itu tadi, jadi kita selalu cek adalah kondisi ban kita dan tekanan angin kita, terutama kalau seandainya kita bepergian jauh ya. Sebenarnya bepergian dekat juga ya harus dicek ya, tapi kan biasanya kalau bepergian jauh tuh kita ya lebih harus safety-nya. Saya rasa itu aja, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.